Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ridwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah PBO dan juga teman-teman yang sedang menonton presentasi hari ini. Kami dari kelompok 2 ada saya Muhammad Rizky Febriansyah dan juga teman-teman saya di sini ada Iksan Budi Nugroho, ada Muhammad Fajar Nadila, ada Gabriel Ahmad Wicaksono, ada Diah Novianti dan juga ada Akmarina Sabiha. Di sini kami hari ini akan mempresentasikan, akan atau menemukan sebuah aplikasi yang sudah kami buat, yaitu pendaftaran mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Karawang. Tujuan kami untuk membuat aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran mahasiswa dengan mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh user. Lalu untuk menyediakan sistem yang akurat dan dapat diandalkan untuk mengumpulkan dan menyimpan data pendaftaran mahasiswa dan mengurangi risiko kesalahan manusia dan juga meningkatkan akuratan data. Boleh untuk aplikasinya? Ya, di sini kami sudah membuat aplikasi pendaftaran ini. Bisa dilihat di layar sudah banyak fitur-fiturnya yang sudah kami buat dengan menggunakan tools NetBeans sebagai kode editor dan juga MySQL sebagai database dari data yang sudah diinputkan. Selanjutnya ada penjelasan fitur-fitur dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini pertama ada fitur masuk, itu untuk masuk kepada formulir pendaftaran mahasiswa Fasilkom Unsika. Lalu yang kedua ada formulir itu sendiri, itu ada nomor pendaftaran, ada nama, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, asal sekolah, dan pilihan prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Unsika. Nah, jika teman-teman ingin mengisi formulir ini, tinggal isi. Teman-teman bisa memilih pilihan prodi sesuai dengan apa yang sudah dipilih sebelumnya. Di sini ada fitur untuk simpan. Ya, itu tujuannya untuk menyimpan data yang sudah user isi di formulir pendaftaran di atas. Lalu ada fitur tambah, yaitu adalah untuk menambah data baru dari mahasiswa untuk masuk ke database pendaftaran ini. Lalu yang ketiga ada fitur edit, yaitu adalah untuk menyunting atau mengedit data yang sudah masuk ke database dan akan diedit di formulir pendaftaran ini. Lalu yang keempat, yang terakhir ada fitur hapus, yang itu bertujuan untuk menghapus data yang sudah masuk ke database atau data table yang di bawah. Oke. Untuk selanjutnya mungkin akan menjelaskan kode atau codingan yang sudah kami rangkai untuk aplikasi ini. Dan untuk kode pertama akan dijelaskan oleh Gabriel Ahmad Wicaksono, kepadanya dipersilakan. Ya, yang pertama itu kita membuat koneksi dulu untuk menyambungkan source code dengan database. Yang pertama kita import dari library Java, ada SQL connection yang digunakan untuk mewakili koneksi antara aplikasi Java dan database. Kemudian driver manager yang bertanggung jawab untuk membuat koneksi ke database dan mengelola interaksi antara aplikasi dan database. Terus ada SQL exception, yaitu pengecualian yang dilempar ketika terjadi kesalahan atau masalah dalam operasi database. Kemudian selanjutnya itu ada mendeklarasikan kelas koneksi dan variabel MySQL config sebagai object connection yang akan digunakan untuk menghubungkan ke database. Lalu di bawahnya itu ada method yang digunakan untuk mengatur dan mengembalikan koneksi ke database MySQL. Yaitu yang pertama ada mengatur URL koneksi, terus ada mengatur username dan password, terus menginisialisasi driver MySQL menggunakan driver manager register driver,
Ini untuk memastikan bahwa driver JDBC MySQL di-load dan tersedia untuk digunakan. Kemudian membuat koneksi dengan memanggil driver manager.getConnection URL user pass. Terus selanjutnya jika terjadi pengecualian SQL exception, pesan kesalahan akan dicetak. Yang terakhir itu mengembalikan objek connection yang telah dibuat. Selanjutnya akan ada kode halaman awal yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini codingan halaman awal untuk mempercepat saya sudah merangkum menjadi beberapa poin. Jadi 5 poin lebih tepatnya. Nah, jadi yang pertama itu saya bagi ke dalam rangkuman tentang package dan import. Jadi di package dan import ini, program ini berada dalam package UAS yang berfungsi untuk mengorganisir kelas-kelas dalam satu kategori. Lalu poin selanjutnya yaitu import digunakan dan untuk mengimpor kelas-kelas dan library yang akan digunakan dalam program. Dalam program ini, beberapa kelas dan library yang diimpor antara lain javax.swing, java.awt, dan java.sql. Lalu yang kedua itu ada kelas halaman awal. Jadi poin pertamanya itu halaman awal adalah kelas utama yang merupakan turunan dari javax.swing.gframe. Hal ini menunjukkan bahwa kelas ini adalah gframe yang merupakan jendela aplikasi. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya itu pada konstruktor halaman awal terdapat pemanggilan kode init komponen yang digunakan untuk menginisialisasi semua komponen GUI yang ada di gframe. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga, metode init komponen. Jadi metode ini digunakan untuk menginisialisasi semua komponen GUI yang ada di gframe. Selanjutnya, komponen GUI yang diinisialisasi meliputi JLabel 3, JLabel 8, JLabel 9, JLabel 10, JLabel 11. Nah, selanjutnya ada panel. Nah, panel itu ada JPanel 1 dan button masuk. Dan beberapa pengaturan lain seperti judul gframe dan layout. Lalu selanjutnya komponen GUI ini ditempatkan dan ditata dalam layout menggunakan org.netbean.lib.awtextra.absolute_constraints dan org.netbeans.awtextra.absolute_layout. Lalu poin keempat yaitu metode event listener. Yaitu terdapat beberapa metode event listener yang mengatur respon ketika pengguna berinteraksi dengan komponen GUI. Misalnya metode BTN masuk, mouse enter, area tombol BTN masuk. Metode ini mengubah warna latar belakang tombol untuk memberikan efek visual. Lalu selanjutnya metode-metode lain seperti BTN masuk, mouse excited, BTN masuk, mouse press, BTN masuk, mouse release, dan BTN masuk, mouse click digunakan untuk mengatur respons lainnya saat pengguna berinteraksi dengan tombol BTN masuk. Lalu poin kelima yaitu metode main. Metode ini merupakan metode utama yang akan dijalankan saat program dijalankan. Di dalamnya terdapat pemanggilan konstruktor halaman awal yang akan membuat instance dari kelas halaman awal dan menampilkannya sebagai GUI aplikasi. Jadi dalam keseluruhan, program ini merupakan aplikasi sederhana berbasis GUI menggunakan Java Swing. Halaman awal merupakan halaman utama dari aplikasi pendaftaran mahasiswa baru. Program ini menampilkan beberapa komponen GUI seperti label, panel, dan tombol. Ketika tombol masuk ditekan, program akan membuka halaman pendaftaran dan menutup halaman awal. Lalu selanjutnya, codingan tentang pendaftaran Java akan dilanjutkan oleh dia. Silakan. Oke, baik. Penjelasan yang selanjutnya adalah source code dari kelas pendaftaran. Nah, di sini pada line ke-7 itu merupakan beberapa
beberapa library yang kita gunakan di dalam program yang kita buat. Nah, di sini ada library import.com.son.jdi.connect.spi connection, kemudian ada import java.awt.headless.table.default table model. Yang keempat itu ada import java.sql expression. Kemudian ada import java.util.arraylist. Kemudian ada import data, import java.util.hashmap. Dan yang terakhir itu ada import javax.swing.gOptionPen. Nah, jadi dalam kode program ini pernyataan import digunakan untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan agar program dapat menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh library-library tersebut. Selanjutnya pada line ke-20, di sini ada kelas, yaitu namanya kelas pendaftaran, yang merupakan kelas pendaftaran itu merupakan turunan dari kelas java.swing.gframe yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi dengan antarmuka pengguna Swing. Nah, kemudian ada pada line ke-23 itu ada fungsi kosongkan form. Jadi itu merupakan metode yang digunakan untuk mengosongkan semua elemen pada formulir yang ada di jendela pendaftaran. Nah, pada line ke-24 sampai line ke-30 itu merupakan penjelasan yang ada di dalam metode. Di sini ada txt nomor set editable. Jadi itu kita sebagai pengguna dapat mengedit nilai teks di dalam komponen tersebut. Kemudian di line berikutnya pada txt nomor, kemudian txt nama, cb jenis, txt tanggal, txt sekolah, dan cb prodi. Itu merupakan pernyataan untuk mengatur teks di dalam komponen menjadi null atau dis sehingga menghapus semua nilai teks yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode tampilkan data pada line ke-33. Nah, di sini digunakan untuk membersihkan formulir input pada jendela pendaftaran sehingga menghapus semua nilai yang ada di dalamnya untuk mengatur beberapa properti ke keadaan awal yang ditentukan. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan di line ke-34 sampai line ke-41. Nah, di sini pernyataannya bisa menambahkan kolom ke dalam default model. Kemudian di selanjutnya try itu kita bisa melakukan ya di sini ada integer 0 sama dengan 1. Nah, fungsinya itu untuk mendeklarasikan variabel 0 dengan variabel awalnya itu 1. Variabel ini akan digunakan untuk menghasilkan nomor urut pada setiap baris data. Kemudian ada while. Nah, di sini while itu untuk melakukan iterasi melalui setiap baris hasil query dengan menggunakan metode next dari objek res. Dan yang terakhir itu pada line ke-54 ada catch. Nah, di sini catch itu berfungsi untuk menangkap eksepsi SQL exception jika terjadi kesalahan dalam menjalankan perintah SQL dan mencetak pesan error ke konsol. Nah, yang selanjutnya pada line ke-65 itu merupakan pendefinisian dari konstruktor pendaftaran yang merupakan konstruktor dari kelas pendaftaran. Nah, di sini ada pada line 63 sampai line 65
Yang pertama itu ada init komponen, yaitu pernyataan untuk memanggil metode init komponen yang digunakan untuk menginisialisasikan komponen-komponen dalam jendela pendaftaran. Metode ini merupakan umumnya secara otomatis dihasilkan dari IDE atau saat membuat antarmuka pengguna menggunakan alat desain GUI. Nah, yang selanjutnya itu ada tampilkan data. Tampilkan data ini untuk memanggil metode tampilkan data yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel pendaftaran ke dalam GTable. Dan yang terakhir itu ada tampilkan data, ada kosongkan form pada line ke-65. Pernyataan ini itu untuk memanggil metode kosongkan form yang digunakan untuk mengosongkan formulir input pada jendela pendaftaran. Jadi menghapus semua nilai yang ada di dalamnya dan mengatur beberapa properti ke dalam keadaan awal. Nah, jadi konstruktor pendaftaran itu digunakan untuk melakukan beberapa tugas saat objek dari kelas pendaftaran dibuat, seperti menginisialisasi komponen GUI, menampilkan data, dan mengosongkan formulir input. Oke, mungkin penjelasannya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fajar. Baik, terima kasih dia. Selanjutnya yaitu di line 75 ini ada metode init komponen, yaitu metode ini merupakan metode utama yang digunakan untuk menginisialisasi dan mengatur komponen-komponen atau GUI yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Pada bagian ini dilakukan deklarasi dan inisialisasi komponen seperti label, lalu ada combo box, text field, tombol atau button, lalu ada table dan panel. Selain itu juga dilakukan pengaturan tampilan dan posisi dari komponen-komponen tersebut. Jadi setelah penjelasan tadi dari dia, init komponen ini merupakan metode yang otomatis dibuat oleh Apache NetBeans ini setelah kita melakukan desain antarmuka di fitur desain ini. Jadi ketika kita sudah membuat desain seperti form, lalu ada table, lalu button di sini, maka metode init komponen ini akan otomatis dibuat gitu. Jadi ini adalah metode otomatis dari si NetBeans ini. Lalu selanjutnya ada metode button hapus di sini, metode action. Metode ini merupakan sebuah metode yang jika tombol hapus ditekan, maka metode ini akan dijalankan. Jadi di sini terdapat try catch ya. Di sini ada sebuah query yang digunakan untuk mendelete data dari database, yaitu dengan menggunakan delete from pendaftaran where nomor daftar sama dengan txt number getText. Nah, lalu di bawahnya ada Java SQL connection, koneksi config, yaitu untuk menghubungkan metode ini kepada database di file koneksi.java tadi. Lalu ada Java SQL private statement di sini untuk membuat objeknya, dan di line 270 ini PSTM execute ini adalah sebuah metode untuk menjalankan buttonnya. Jadi jika buttonnya ditekan, maka program ini akan dijalankan. Lalu di line 271 ada Goption Pen show message dialog, yaitu sebuah program untuk memunculkan notifikasi jika program ini berhasil gitu. Jadi jika data berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi ini, hapus data berhasil. Lalu di sini ada exception, jika program tadi gagal, maka akan dimunculkan message atau pesan error dari program tersebut. Lalu di sini ada di line 275 ada metode tampilkan data dan kosongkan form. Ini berfungsi untuk mengupdate
data yang ada di table dan juga untuk mengosongkan form yang tadi sudah terisi gitu. Nah, lalu di sini ada method action untuk button tambah. Di sini hanya untuk mengosongkan form saja. Jadi mungkin saya akan langsung praktekkan saja. Nah, di sini jika kita mengklik data mahasiswanya akan muncul pada form. Namun ketika kita klik tombol tambah, nah data tersebut akan hilang gitu. Nah, selanjutnya ada metode untuk button simpan. Jadi di dalam metode ini untuk mengeksekusi program jika tombol simpan ini ditekan. Jadi ada try dan catch juga di sini. Di line 289 ada sebuah query untuk memasukkan data ini ke database, yaitu insert into pendaftaran values. Lalu dideskripsikan juga nama-nama variabel text fieldnya, jadi teks nomor, teks nama, teks CB jenis, teks tanggal, dan teks sekolah, dan CB prodi. Lalu di bawahnya di line 293 ada Java SQL connection koneksi untuk menghubungkan metode ini dengan database melalui file connection.java. Lalu ada Java SQL prepare statement untuk membuat objeknya PSTM. Lalu di bawahnya adalah metode execute untuk mengeksekusi program ini. Terus di bawahnya ada di line 296 ada job send pen, yaitu untuk menampilkan notifikasi jika program uh, simpan ini berhasil. Jadi ada notifnya proses simpan data berhasil. Lalu di bawahnya ada metode tampilkan data dan kosongkan form. Ini berfungsi untuk mengupdate data pada table dan juga mengosongkan form yang sudah diisi tadi. Lalu ada sebuah exception di sini untuk memunculkan message jika terjadi error. Selanjutnya, program selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmarina. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari codingan kelas pendaftaran. Nah, pada line 304 sampai 324 ini terdapat metode atau event handler dalam sebuah program Java yang mengatur respons saat pengguna mengklik pada tabel mahasiswa. Nah, nilai-nilai yang diambil dari tabel mahasiswa ini digunakan untuk mengisi nilai-nilai pada komponen-komponen GUI seperti JTextField dan JComboBox, sehingga pengguna dapat melihat dan mengedit kode ini memungkinkan pengguna untuk memilih sebuah baris di tabel dan nilai-nilai pada baris tersebut akan ditampilkan dan dapat diedit melalui komponen-komponen GUI yang telah disediakan. Terus selanjutnya pada line 328 sampai 343 terdapat metode atau event handler yang akan dieksekusi saat pengguna mengklik tombol button edit atau BT edit. Kode ini bertujuan untuk mengupdate data yang lanjut pada line 326 sampai line 343 ini, bagian ini terdapat metode atau event handler yang akan dieksekusi saat pengguna mengklik tombol button edit atau BT edit. Kode ini bertujuan untuk mengupdate data yang ada dalam database sesuai dengan nilai-nilai yang diinputkan oleh pengguna melalui komponen-komponen GUI dan kemudian menampilkan data yang telah diperbarui dalam tabel. Nah, selanjutnya pada line 350 sampai line 381 ini kita akhirnya memasuki metode main yang merupakan titik masuk dari program ini. Kode ini bertujuan untuk mengatur user interface, kemudian membuat dan menampilkan jendela aplikasi pendaftaran mahasiswa baru kepada pengguna.
Terus bagian terakhir dari line 300 hanya berisi deklarasi variabel-variabel yang digunakan dalam kelas pendaftaran. Deklarasi variabel-variabel ini memungkinkan pengaksesan dan manipulasi komponen-komponen GUI yang ada dalam form tersebut melalui metode kode program. Misalnya ada deklarasi java x.swing.jButton, nah variabelnya button edit. Variabel ini berfungsi untuk tombol edit. Terus ada variabel jComboBox, tipe datanya string, nama variabelnya ini cb jenis. Variabel ini berfungsi untuk komponen jComboBox yang digunakan untuk memilih jenis kelamin. Terus yang terakhir ada JLabel, terus nama variabelnya JLabel1. Variabel ini berfungsi untuk label-label yang digunakan untuk memberikan keterangan pada form. Dan masih banyak lagi deklarasi variabel yang digunakan dalam proyek ini. Nah, bagian selanjutnya kita akan melakukan testing yang akan dilakukan oleh Fajar. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya itu kita akan mentesting atau mendemokan dari aplikasi pendaftaran mahasiswa ini. Jadi di sini merupakan halaman awal aplikasinya. Hanya ada tombol masuk. Jadi ketika kita diklik akan masuk ke halaman pendaftaran atau halaman form. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, jadi pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur tambah, edit, dan hapus. Jadi kita akan mencoba satu persatu fitur tersebut, dimulai dari fitur tambah mahasiswa. Kita akan mencoba mendaftarkan mahasiswa baru. Kita bisa klik tambah di sini untuk mengosongkan si form ini. Lalu kita akan memasukkan data-datanya, seperti nomor pendaftaran, lalu ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, asal sekolah, dan pilihan prodi. Ya, langsung aja nama, kita pilih jenis kelamin, tanggal lahir, akun 1 Januari. Oke, sekolah misalkan asal sekolah SMK pilih 1 Karawang. Kita pilih pilihan prodinya. Misalkan di sini ada sistem informasi. Lalu setelah data tersebut terisi semuanya, kita akan mengklik tombol simpan. Nah, jika berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Proses simpan data berhasil. Dan jika kita klik OK, maka data yang tadi dimasukkan akan terlihat pada tabel yang ada di bawah sini. Nah, ini datanya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur lain, yaitu fitur edit. Jadi, untuk mencobanya ingin kita edit. Misalkan di sini mengedit dengan nomor pendaftaran P005 di sini. Kita misalkan edit namanya ditambahin 05. Kita misalkan rubah tanggal lahirnya 10. Nah, jika sudah terisi, maka kita cukup menekan tombol edit ini saja untuk menyimpan data tersebut. Kita klik, nah jika berhasil maka akan muncul pesan seperti ini, edit data berhasil. Dan jika kita klik OK, maka data tersebut sudah terupdate dan masuk ke database. Nah, ini updatean tadi. Nah, seperti itu. Sekarang kita mencoba fitur yang terakhir, yaitu fitur hapus data. Itu kita pertama-tama klik saja di bagian mahasiswa mana yang ingin kita hapus datanya. Misalkan kita mengklik dengan nomor pendaftaran 002 ini.
Jika kita ingin menghapus, cukup klik saja tombol hapus. Nah, jika muncul pesan seperti ini, maka hapus data berhasil. Dan ketika diklik OK, maka data yang tadi diklik akan terhapus di database dan juga akan menghilang dari si table yang ada di bawah sini. Mungkin itu aja demonya dengan fitur-fiturnya seperti tambah, edit, dan hapus. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Fajar dan juga teman-teman yang sudah menjelaskan kode yang sudah kami buat untuk aplikasi ini. Mungkin untuk selanjutnya bagi masih yang belum mengerti akan dijelaskan kesimpulan dan juga dijelaskan kesimpulan oleh Gabriel Ahmad Wicaksono. Padanya saya persilakan. Ya, setelah itu kita tarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa aplikasi pendaftaran mahasiswa baru yang berbasis Java GUI ini berhasil mengatasi proses pendaftaran mahasiswa yang rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengumpulkan dan mengelola data pendaftaran mahasiswa secara efisien dan akurat. Meskipun aplikasi ini menjawab rumusan masalah, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Maka saran untuk proyek selanjutnya yaitu untuk memperluas cakupan fitur aplikasi pendaftaran mahasiswa baru seperti mencetak formulir mahasiswa, mencetak data pendaftaran mahasiswa, mencari data suatu mahasiswa, lalu mengharuskan pengguna memasukkan tanggal lahir dengan format yang benar, dan memastikan semua kolom wajib diisi sebelum menyimpan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Mungkin Bapak silakan untuk komen di bawah dan jangan lupa di like dan subscribe. Mungkin terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.